Baik, tadi Siska naik apa ke sini ya? Naik angkot, Kak. Oh, naik angkot. Jadi cara pelaksanaan muslim itu seperti kita sekarang ini tetap muka atau face to face, dan di ruangan ini hanya ada kita berdua, tidak ada yang lain, dan ruangan ini juga tidak suara, jadi apapun yang disampaikan di sini itu tidak akan sampai keluar. Dan selanjutnya Siska juga tidak perlu takut atau ragu untuk menceritakan apa yang Siska lakukan saat ini, karena cerita Siska itu akan hanya dibahas di ruangan ini dan tidak akan dibahas di luar ruangan ini. Dan kakak juga sangat berharap untuk ketemu Siska dalam kegiatan kita hari ini, untuk kelancaran berjalannya kegiatan kita. Dan dalam kegiatan muslim ini, kakak di sini bukan sebagai penilai atau menghakimi Siska. Di sini kakak berusaha untuk menerima cerita apapun yang ingin Siska ceritakan, dan kakak tidak akan menilai buruk atau baiknya, karena di sini kita sama-sama mencari solusi. Sampai di sini apakah Siska ada menanyakan? Tidak. Sekarang boleh Siska ceritakan apa yang sedang Siska alami saat ini? Jadi Siska tuh susah untuk manajemen waktu antara ikut keorganisasian dan kuliah, Kak. Jadi Siska di organisasi itu jadi divisi acara. Jadi ketika ada kegiatan di organisasi dan juga ada di kuliah, jadi waktu organisasi dan kuliah itu lagi waktunya Kak. Sementara Siska divisi acara kan, jadi kayak mungkin dari divisi acara akhir, soalnya karena waktu itu Siska nggak hadir karena ada pemilihan didokumentkan kan, jadi agak susah jadinya budaya juga waktunya. Berarti Siska itu kayak bimbang mau milih kuliah dulu atau ke acara organisasi ini gitu. Jadi Siska itu ikut organisasi sudah sejak kapan? Siska ikut organisasi itu Kak dari awal semester ini. Sudah 1 semester lebih. Terus masalah manajemen waktu Siska itu dari kapan munculnya? Dari semester 2 ini Kak, karena semester 2 ini kan banyak tugas, kayak tugasnya praktek, wawancara di lapangan, misalnya berrespon, terus bervideo kita. Jadi susah manajemen waktunya antara organisasi yang tugas-tugas kuliah dan kuliah. Kan tadi Siska itu dari semester 2 ini jelaskan kalau kesulitan manajemen waktu. Ada nggak dampak dari kesulitan manajemen waktu Siska itu ke keseharian Siska, misalnya seperti tadi kan Siska bilang kalau Siska itu mulai kesulitan manajemen waktu itu dan semester 2. Terus coba Siska lebih jelaskan lebih detail lagi tentang manajemen waktu seperti apa yang Siska alami. Jadi kan Siska ikut organisasinya dan juga Kak. Jadi ternyata semester 2 ini keadaannya ada juga kuliahnya. Jadi karena waktu itu jadwal pemilihan dan acara dari organisasi ini sama halnya Kak. Jadi Siska mudah-mudahan untuk ikut perkuliahan, tapi Siska dari panitia itu divisi acara gitu kan. Acaranya dimulai sama waktunya itu antara perkuliahan gitu. Jadi karena Siska belum kuliah, jadi teman-teman tuh marah gitu.
pernah juga kayak gitu. Siska juga kan acara dari penelitian ini, sementara Siska divisi acara. Terus acaranya dari divisi acara kan, jadi kan kayak susah manajemen waktunya gitu. Jadi kan tadi Siska tuh agak ada kayak keselnya karena Siska tuh lebih mementingkan kuliah daripada organisasi. Terus reaksi marahnya teman Siska itu marahnya seperti apa? Kayak dia itu kak gitu, kayak gak dicuekin aja gitu. Jadi Siska harusnya ngomong gak dibilangin gitu, kayak dia aja mereka. Nah, terus gimana tanggapan Siska? Jadi setelah selesai kuliah, Siska balik lagi ke tempat acara kak. Nah, ternyata teman-teman tuh ketika Siska tanya, dia diam aja, cuek gitu kan. Dan ada beberapa teman kayak dia cuma bilang kayak gini, kok balik lagi, kan lebih penting kuliah. Terus Siska jawab, dia emang lebih penting kuliah daripada organisasi, tapi kan organisasi ini juga harus berjalan. Jadi Siska itu sempat hampir adu mulut sama mereka. Ya, betul. Terus bagaimana perasaan Siska pas Firman itu bilang seperti itu ke Siska? Saya kayak belum gimana lagi gitu kan. Jadi Tadi kan Siska bilang kalau teman Siska itu sempat bicara bilang orang yang nggak menyenangkan. Terus gimana kata Siska kalau teman itu bilang gitu? dari
lagi kayak ada yang kasih kan atau gitu kan ada yang bisa Nah, dengan kegiatan organisasi Siska yang seperti itu sibuknya, bagaimana dengan tugas-tugas kuliah Siska? Sementara di organisasi juga banyak kegiatan di perkuliahan itu sebenarnya mampu. Jadi kayak itu susah waktu atau dalam mobil juga sama menyelesaikan dari divisi apa di organisasi. Jadi juga sebenarnya itu video menjelang buat banyak yang belum dikerjakan harus dikerjakan. Jadi biasanya Terus bagaimana kan tugas kita udah mau ujian tapi tugas itu masih nunggu. Bagaimana Siska menghafal untuk persiapan ujian yang akan datang itu? itu akan sementara harus selesai di satu bulan mahal jadi kayak sulit dalam pemilihan dalam Terus kalau dengan Siska belajarnya Hamin 1 atau Hamin Halam, bagaimana dengan jawaban-jawaban ujian Siska itu? Apakah terisi atau ada kesulitan? kesulitan kita sama memahami dalam Bagaimana dengan nilai ujian ujian itu? Apakah ada penurunan atau bagaimana? ada yang belum ada juga yang sama dari kita ada kenaikan Dengan Siska dulu itu, bagaimana perasaan Siska? Apakah ada rasa menyesal dalam menyebut tugas atau tidak? menyesal pasti kita karena menyesal kan lalai dalam mengerjakan tugas atau kita lalai jadi makanya itu berat ini berat jadi ada yang itu berat sebenarnya ini memang Terus dengan seperti itu, apakah Siska ada rasa rugi atau bagaimana? lebih kayak menyesal aja nggak bisa ada di dalam kita karena salah ini kan jadi Kan tadi Siska adalah Siska itu di perkuliahan organisasi. Kira-kira bagaimana kegiatan organisasi yang Siska ikuti itu? ini kegiatan siswa organisasi kita karena kan siswa divisi sekolah jadi kalau ada acara siswa itu harus menyiapkan kayak cari MC-nya kalau ada yang jadi organisasi jadi orang yang MC-nya kan dan juga ada orang yang untuk menjadinya kan kayak MC kita jadi kan jadi orang untuk itu kan susah juga memang
teman-teman saya lain bagaimana di divisi itu pastinya tidak suka sendiri kan. Terus teman-teman yang lain apakah ada yang dikerjakan atau bagaimana? Teman-teman yang lain dalam sih belum dijelaskan. Ada yang menanyakan kita kebagian mencari untuk mensiasatkan gitu. Nah, kira-kira apa saja nih tantangan yang kita hadapi dalam mengerjakan tugas kuliah dengan tanggung jawab organisasi? Jadi bisa menyelesaikan tugas kuliah organisasi itu Kak, nanti kayak beda-beda waktu juga misalnya tugas kuliah programnya misalnya kerja sementara organisasi juga harus ada yang mengerjakan dan bagaimana berdasarkan juga. Jadi kayak menyelesaikan tugas kuliah itu apa organisasi dulu ini bingung gitu karena bersamaan ada teman jadi dulu maka organisasi dari berbagai mau menjadi organisasi dulu juga sudah deadline. Jadi kita dan beda-beda waktu dalam menyelesaikan ini itu kayak susah antara organisasi dan Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Siska saat waktu sudah tidak cukup untuk mengerjakan kehidupannya? perasaan Siska ketika tidak bisa menyelesaikan tugas kuliah dan organisasi itu Kak, aku bisa menjelaskan sementara tugas kuliah kan banyak organisasi sudah ada jadi kalau sudah selesai Siska kan keluar dulu kayak tugas kuliah itu banyak misalnya kalau nanti dikerjain nanti ada yang mulai marah-marah dan mulai pun jadi salah dan terus kan juga harus kok kita enggak dikerjain kontribusi yang kelompok kan enggak kompak gitu kan sementara kalau di organisasi harus kerja ikut juga dalam setiap kegiatan itu jadi kayak berulang lagi kejadian sebelumnya. Nah, kira-kira di saat kedua-duanya bentrok nih, yang kuliah dulu atau organisasi yang prioritaskan terlebih dulu? Jadi Kak, sebenarnya ada pernah kejadian dulu masih sekarang di kuliah daripada menyelesaikan organisasi. Jadi misalnya di kuliah ini tugasnya udah mepet nih misalnya untuk menyelesaikan tugas ini mahasiswa menyelesaikan tugasnya dulu. Jadi kan di organisasi ini kan khususnya misalnya ada tugas dari organisasi ini misalnya jadi kalau sedikit tuh kayak tugasnya sisa dulu yang kuliah ini baru yang di organisasi jadi kan bisa sederhana tuh kita dengan organisasi jadi selesai dari kebetulannya Kak. Tapi malah kali itu suka yang kayak ada dalam ini bentrok itu Kak tugas kuliah kan banyak gitu kayak daripada besok sementara tugas-tugas di divisi dalam organisasi itu harus dicari hari ini gitu jadi kayak susah dalam waktu-waktunya juga menyelesaikan tugas kuliah itu atau organisasi yang sekarang ini susah untuk dicari gitu Kak. Kan tadi Siska banyak tuh menghadapi tantangan. Bagaimana dukungan dari teman-teman kuliah atau organisasi Siska untuk dalam kendala yang Siska hadapi itu?
Nanti kan kita banyak tuh mengalami kendala dalam kegiatan organisasi dan kuliah. Terus kira-kira bagaimana dampak dari kesibukan sekali itu terhadap keseharian? Kalau saya suka ada yang disebutkan dalam penelitian seperti itu, kiranya siswa dalam dua kondisi ini juga peristirahat dan punya badan yang kuat dan yang terus kuliah. Kadang bisa sering tidur nggak terat dan juga kadang malam nggak tugas dan juga dengan lewat tidur sementara katanya juga kuliah Kak. Jadi udah bisa jangan berkumpul dengan teman-teman gitu. Kita kemudian sih jalan pergi ngobrol itu jangan Jadi kira-kira tanggapan penonton Siska bagaimana saat melihat Siska itu serius tidak teratur pulang itu? Jadi kalau Siska sih sering banget Kak, kenapa beli video kan sementara jam udah lewat udah 12 gitu. Sebenarnya aku mau dia besok nanti berat dari kuliah Kak, jadi ya udah seru jadi video cepat gitu. Siska kan tidurnya malam tuh. Paginya itu apa ada kuliah atau tidak? Jadi sih ada Kak gitu. Kira-kira nih dengan jam tidur Siska yang sudah larut, jam berapa Siska terbangunnya setelah berangkat pagi? Karena Siska dari rumah, karena kalau mau kuliah di bangun itu Kak, karena udah bangun. Jadi kan sementara malamnya tidurnya telat, paginya udah bangun untuk kuliah. Jadi Siska sering mesti ngantuk gitu Kak. Kan tadi Siska bilang tinggal di rumah. Jarak dari rumah ke kampus kira-kira berapa jauh? Kalau jarak dari rumah ke kampus adalah 15 menit Kak. 15 menit itu naik motor sendiri atau naik angkot? Naik angkot Kak. Naik angkot. Tadi kan Siska bilang tuh sering mengantuk di kelas. Terus kira-kira bagaimana tanggapan dosen saat melihat Siska itu mengantuk di kelas? Jadi tanggapan dosen ketika melihat Siska yang mengantuk dan bilang itu Kak, jadi dosennya itu pertamanya dari kapan ibu merasa pas untuk ada telat di makan gitu. Dan dosen juga dulu supaya segar gitu Jadi Siska itu mengalami kendala dalam manajemen waktu saat kuliah dan organisasi. Dan Siska itu juga sering berburu tugas karena tugas Siska diorganisasikan. Dari pembahasan kita tadi, apa yang seharusnya Siska lakukan? Seharusnya Siska harus tetap membagi waktu antara kuliah dan organisasi itu Kak. Jadi organisasi tugasnya banyak harus jauh-jauh harus dikerjakan gitu. Kalau ada tugas organisasi harus secepatnya bisa selesaikan supaya tugas itu semuanya selesai Kak, dan nggak ada yang berhalangan. Di antaranya kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kegiatan kita akhiri ini, kira-kira bagaimana apa saja yang dapat kita pahami dari pembahasan kita dari awal tadi? Dan juga
dari pembahasan kita dari awal tadi, kira-kira apa yang Siska pahami? Yang bisa kita bisa bisa membagi waktu atau dengan organisasi. Jadi kita membagi waktu antara tugas atau dengan organisasi supaya tugas dia dan organisasi tidak bentrok dan tidak kedudukan kita ini bisa memanfaatkan ruang untuk beristirahat dan menyelesaikan tugas yang diperlukan. Ya, nah kira-kira bagaimana perasaan Siska setelah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai sekarang ini? Perasaan Siska lebih ringan, Siska lebih nyaman dan mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kita. Jadi Siska lebih ringan dan enjoy untuk berada. Baik, lalu kira-kira bagaimana tindakan Siska untuk kedepannya dalam membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Tindakan Siska lebih kayak kita dalam membagi waktu dalam kuliah organisasi dan memanfaatkan waktu luang dan waktu senggang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan kuliah dan organisasi kita supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk kegiatan kita yang selanjutnya untuk membahas kemajuan dari komitmen yang telah kita sampaikan tadi akan Ibu infokan lewat WA saja ya Siska. Lalu bagaimana kesan Siska untuk kegiatan kita dari awal sampai saat ini? Siska sih kegiatan ini sangat bermanfaat karena saat ini Siska dalam mencari solusi. Jadi sebelum kita tutup nih, apa pesan dari Siska untuk kegiatan kita selanjutnya? Semoga kegiatan selanjutnya ini dapat kembali dan terus dalam kegiatan yang dilakukan dari pengalaman dan diversitas. Baik, Ibu Kakak untuk terima kasih atas kesempatan dan keaktifan Siska dalam menjalani kegiatan hari ini. Semoga